Pemirsa, sistem pertahanan udara Iran berhasil menghalau serangan Israel pada Sabtu malam waktu setempat. Suara ledakan terdengar di ibu kota Teheran saat serangan udara Israel berhasil dihalau oleh sistem pertahanan udara Iran. Militer Zionis Israel menyerang Iran dengan menargetkan markas militer Iran di wilayah Teheran, Kazakhstan, dan Ilam. Israel menyebut serangan yang dilakukan sebagai balasan atas rentetan rudal balistik yang ditembak oleh Iran awal bulan ini. Pejabat Iran mengatakan bahwa sebagian besar serangan berhasil dicegat dan hanya menyebabkan sedikit kerusakan. Pemirsa, berulang kali Iran menyerukan serangan balik ke Israel, namun Israel seolah tidak gentar terhadap ancaman itu. Inikah tanda nyata bahwa perang semakin meluas? Kami ajak Anda membahasnya dengan pakar hubungan internasional Teuku Reza Shah dan koresponden Metro TV di Iran, Ismail Amin. Saya ke Mas Ismail dulu. Mas Ismail, ledakan terdengar lebih dari 2 lokasi ya. Apa dampaknya, Mas Ismail? Ya Mbak Eva, sebagaimana diberitakan bahwa semalam pukul 2 dini hari terdengar suara ledakan di kota Teheran dan juga di Ramsar di provinsi Kazakhstan. Disebutkan ledakan ini berasal dari sebuah serangan yang berhasil dihalau oleh sistem aktivasi pertahanan udara Iran dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Namun laporan terbaru dari RGC menyebutkan ada 2 korban dari serangan tersebut. Ada 2 tentara Iran di kota Moshar yang tewas dari serangan ini. Kami minta dari Iran, dari Teheran, teman-teman di warga negara Indonesia di Teheran, terutama pelajar, ketika kami menanyakan apakah mendengarkan suara ledakan semalam, mereka mengatakan tidak mendengarkan sama sekali. Baru pagi hari ketika mereka membaca berita, baru mendapatkan informasi bahwa ternyata semalam terjadi ledakan. Karena memang semalam ledakan itu terutama terdengar di bagian barat Teheran, dan juga masyarakat Iran masih beraktivitas sebagaimana biasa. Sekolah-sekolah juga tidak diliburkan, kantor-kantor pemerintahan juga masih tetap buka, dan tidak ada yang di luar kebiasaan, cuma berjalan dengan normal. Baik, lalu bagaimana respon pemerintah Iran atas serangan Israel yang terbaru? Ya, Kementerian Luar Negeri Iran telah mengeluarkan pernyataan resmi menyatakan bahwa serangan Israel ini melanggar aturan internasional, terutama piagam PBB, dan sekarang sementara masih dalam investigasi karena ada kemungkinan bahwa serangan terutama yang di Teheran berasal dari wilayah internal Iran sendiri, sementara serangan di Khurramsar itu berasal dari jet-jet tempur yang ditembakkan dari luar wilayah Iran. Dan disebutkan jika benar ini terkonfirmasi adalah serangan Israel yang bisa membahayakan integritas Iran, maka akan disusun rencana untuk melakukan serangan balasan. Baik, terima kasih Ismail. Saya akan ke Pak Teguh. Pak Teguh, pejabat Iran berulang kali menyatakan akan membalas serangan Israel, namun terkesan hanya sebagai gertakan saja karena belum ada serangan masif dari Iran ke Israel. Apakah Iran terkesan ini betul menahan diri? Memang seringkali ya, yang kita dengar di media itu lain dan kenyataan di lapangan ya. Kalau saya monitor dari kawan-kawan saya di Teheran, mereka mengatakan bahwa everything is calm. Some sounds were heard from around Tehran, but the noise in the media is greater than what's actually happening in Tehran. Jadi saya khawatir yang terjadi sekarang adalah keberhasilan Angkatan Udara Iran itu menghancurkan drone-drone yang dikirimkan oleh Israel. Tepatnya pada jam 3.19 waktu Lebanon pagi ini, di mana dikatakan bahwa sebagian besar drone-drone Israel itu sudah dirontokkan, dan bagaimanapun juga Iran itu sudah siap perang gitu. Jika bahwa mereka memonitor bahwa Israel sedang mempersiapkan perundingan ya dengan negara Arab tersebut, tapi Iran yakin bahwa kalaupun terjadi perang, mereka sudah siap dengan 610.000 serdadu aktif dan 350.000 serdadu cadangan. Dan juga mereka semakin percaya diri karena sejak bulan Agustus tahun ini itu menyusul kunjungan dari Sergei Shoigu atau mantan Menteri Pertahanan Rusia
Rusia yang bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, itu sudah terjadi kesepahaman bahwa Rusia akan mendukung Iran lewat suatu funds, mencakup juga funds defense equipment. Jadi ini yang membuat komandan Garuda Revolusi Iran, yakni Mayor Jenderal Hussein Salami, mengatakan bahwa kiriman Amerika Serikat yang sehebat apapun yang namanya adalah THAAD, THAAD atau Terminal High Altitude Air Defense itu tidak akan berfungsi menghadapi perangkat Iran. Cuman yang saya khawatirkan sekarang bahwa kalau dunia fokus akan terjadi perang antar peluru kendali, maka yang kemungkinan besar terjadi adalah perang darat, di mana antara Iran dan Israel tersebut terdapat negara-negara tertentu yang memiliki basis-basis militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Jadi banyak sekali serdadu Amerika Serikat di sana. Siap. Baik, Pak Teguh, jadi menurut Anda ini bukan gertakan saja, tetapi Iran betul sungguh-sungguh akan serang balik Israel ya? Apa kemudian dampaknya? Dampaknya adalah ini ada kekhawatiran dari pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, karena tidak mustahil mereka akan menjadi sasaran dari peluru kendali Iran. Amerika Serikat sangat khawatir karena saat ini di Suriah ada 8.000 personil, Yordania 3.000 personil, Saudi Arabia 3.000 personil, Irak 6.000 personil, Kuwait 13.000 personil, Bahrain 7.000 personil, Qatar 13.000 personil, Arab Saudi ada 5.000 personil, dan di Oman ada 800. Jadi yang terjadi sekarang kemungkinan besar di belakang layar Iran itu sedang mendalami komitmen dari sekutu-sekutu Iran sendiri, misalnya Syria, Turki, Irak, Afghanistan. Apakah mereka siap dalam hal terjadinya suatu perang terbuka? Kemudian kita juga sudah melihat adanya Iran melakukan pertemuan rahasia dengan 3 sekutu Amerika Serikat dan Israel, yakni Turki, Yordania, dan Mesir. Dan juga pada saat ini saya perhatikan pimpinan dari Dinas Intel Israel sedang berada di Mesir untuk melakukan perundingan di Mesir, dan selanjutnya akan berkunjung ke Qatar untuk melakukan perundingan dengan kelompok-kelompok Palestina di sana. Dan jadi di satu sisi kita melihat adanya potensi perang berkelanjutan, kemudian di mana Israel siap, Iran juga siap, tapi pada saat yang sama itu Israel sedang menyiapkan satu kontingen untuk berdiplomasi di Timur Tengah dengan 14 kekuatan-kekuatan pro Palestina, dan potensi perang juga ada karena saya perhatikan terdapat aircraft carrier atau kapal induk Amerika Serikat yang berada di perairan di Arabia Gulf, Red Sea, Gulf of Oman, dan Indian Ocean. Setidaknya ada USS Abraham Lincoln, USS Dwight Eisenhower, USS Theodore Roosevelt. Baik, di satu sisi ada potensi perang yang masih berlanjut, tetapi upaya diplomasi juga masih terus berlanjut ya saat ini, Pak Teguh. Terima kasih, Teguh Reza Shah, pakar hubungan internasional, dan sebelumnya juga ada koresponden Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.